Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pelajaran tema 1 kelas 5, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Hari ini kita masih belajar pada subtema 1 tentang organ gerak hewan. Sebelum memasuki pembelajaran yang ketiga ini, kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Kita ingat kembali pada pembelajaran 2 yang terdahulu, kita sudah mempelajari tentang 1. Gagasan pokok. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang cerita bergambar, serta kita juga sudah mempelajari tentang organ gerak hewan vertebrata. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang gagasan pokok. Karena supaya kalian lebih memahami dan dapat menentukan letak gagasan pokok pada sebuah paragraf. Hari ini kita juga akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, supaya anak-anak lebih memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain mempelajari gagasan pokok dan nilai-nilai Pancasila, kita juga akan mempelajari tentang karakteristik letak Indonesia, baik secara geografis maupun secara astronomis. Hal ini kita pelajari supaya anak-anak lebih memahami lagi letak geografis dan astronomis negara Indonesia, serta supaya anak-anak semua tahu apa keuntungan letak geografis dan astronomis Indonesia itu sendiri. Coba kita amati terlebih dahulu lingkungan sekitar kita. Banyak di antara kalian ataupun tetangga-tetangga kalian yang memiliki hewan peliharaan, memiliki tanaman yang begitu disayangi, pastinya ada dan akan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal seperti itu tidak asing lagi kita jumpai di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya rasa kasih sayang dari kita terhadap hewan maupun tumbuh-tumbuhan serta lingkungan sekitar kita. Nilai-nilai seperti itu sangat sesuai sekali dengan pengamalan dari Pancasila sebagai dasar negara kita. Baiklah anak-anakku, mengawali pelajaran kita kali ini, kita akan baca bersama teks berikut ini. Kelinci Raya. Bulan lalu, Raya mengunjungi sepupunya di Bogor yang bernama Maura. Maura memiliki hewan peliharaan kucing. Setiap hari, Maura bermain dengan kucing kesayangannya itu. Setelah melihat interaksi Maura dengan kucing kesayangannya, Raya menjadi tertarik ingin memiliki hewan peliharaan juga. Raya meminta ayah dan ibu untuk membelikannya kelinci. Menurut Raya, kelinci hewan yang lucu dan menggemaskan. Awalnya, ayah dan ibu tidak menyetujui karena khawatir Raya tidak merawat hewan peliharaannya dengan baik. Namun, Raya berjanji akan memelihara hewan peliharaannya dengan baik. Karena Raya sudah berjanji, akhirnya ayah dan ibu mengizinkan Raya memelihara kelinci. Dari teks yang sudah kalian baca, coba sekarang tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Jangan lupa tuliskan hasilnya pada buku tugas kalian. Berikutnya tentang nilai-nilai dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai dasar yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan bangsa kita sendiri. Kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama ini mengandung nilai pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan, bukan bangsa yang ateis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana nilai kemanusiaan ini sangat perlu kita kembangkan dalam pergaulan sehari-hari. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia.
Nilai dari sila ketiga ini sangat perlu kita kembangkan juga dalam kebiasaan kita sehari-hari, mengingat bangsa kita adalah bangsa yang besar sehingga perlu adanya persatuan dan kesatuan yang kuat. Berikutnya sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini mengandung beberapa nilai yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perlunya bermusyawarah dalam setiap pemecahan masalah bagi bangsa kita. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memiliki nilai keadilan dan juga bagaimana cara kita mencapai taraf kehidupan sosial yang lebih baik, diantaranya dengan bekerja keras. Untuk menambah pemahaman kalian tentang nilai-nilai pada Pancasila, tugas kalian adalah tuliskan masing-masing 5 sikap atau perilaku yang sesuai dengan setiap sila pada Pancasila. Baiklah anak-anakku semua, setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, selanjutnya kita akan mempelajari tentang letak Indonesia secara geografis maupun secara astronomis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu 2 benuanya adalah Asia dan Australia. Negara kita terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Letak tersebut juga sangat menguntungkan bagi negara kita, di mana negara Indonesia menjadi jalur perlintasan internasional baik dari laut maupun udaranya. Tentunya hal ini juga terkait dengan jalur perdagangan internasional. Dari letak geografis bangsa Indonesia tersebut, kita juga memiliki beraneka ragam flora dan fauna. Ada tipe Asiatis, ada tipe peralihan, ada juga tipe Australiatis. Berikutnya letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis itu sendiri adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan terletak antara 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, tulis pada buku kalian ya. Nomor 1. Jelaskan letak geografis Indonesia berdasarkan garis bujur. Yang kedua, jelaskan letak Indonesia berdasarkan garis lintang. Yang ketiga, jelaskan keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Demikian pembahasan kita hari ini tentang gagasan pokok, tentang nilai-nilai Pancasila, serta tentang letak Indonesia baik secara geografis maupun astronomis. Demikian pembelajaran kita yang ketiga, kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya pada video selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.